Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang tawadu, tentu kita berbicara tentang amalan hati. Karena tawadu adalah amalan hati. Dan ini sangat berbahaya. Jika seandainya sifat tawadu ini tidak ada dalam hati kita, maka itu akan menjadi akibat terburuk di hati kita dan itu akan membuat kita melenceng dari agama Allah Subhanahu wa taala, bisa saja. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan bahwa seandainya jika hati itu sehat, maka sehatlah seluruh anggota tubuh. Akan tapi jika hati itu buruk, maka buruklah semua anggota tubuh. Intinya adalah hati. Maka amalan-amalan hati ini seperti sifat tawadu harus kita tanamkan dalam diri kita sehari-hari, dalam diri kita, dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang-orang yang mereka merasa rendah ketika mereka tidak dipanggil ustadz. Ya, mungkin kebiasaan sehari-hari di tempatnya hidup. Banyak orang-orang yang memanggilnya ustadz. Hati-hati dengan gelar ustadz. Jika seandainya satu orang saja yang tidak memanggilnya ustadz, mungkin ada sedikit dongkol dalam hati. Mengapa si fulan tidak memanggilku dengan sebutan ustadz? Padahal aku sudah belajar sekian tahun, sudah menuntut ilmu sekian tahun, akan tapi dia tidak memanggilku dengan sebutan ustadz. Bukankah aku telah berceramah di mimbar-mimbar, telah berkhutbah di mimbar-mimbar, dan telah memiliki majelis ta'lim yang sekian, mengapa dia tidak memanggilku dengan sebutan ustadz? Kurang ajar ini si fulan. Hati-hati saudaraku. Tawadhu. Ibnu Hajar pernah menyatakan bahwa tawadhu itu adalah kita merendahkan hati kita atau merendahkan kedudukan kita ketika ada orang yang ingin mengagungkan kita. Atau dengan kata lain, Ibnu Hajar mengatakan bahwa tawadhu adalah memuliakan orang lain lebih mulia dari diri kita. Ada juga seorang tabi'in, Fudail bin Iyad, mengatakan bahwa yang namanya tawadhu itu adalah tunduk pada kebenaran dan menerima kebenaran itu dari siapapun itu ada. Ada anekdot yang menyatakan bahwa emas tetap emas, walaupun itu di dalam sampah. Kebenaran tetap kebenaran, walaupun itu datang dari syaitan. Kalau seandainya ada orang yang menasihati, "Wahai fulan, ittaqillah. Kamu jangan seperti ini, jangan seperti ini." Jika seandainya ada yang menyatakan itu, dan strata pendidikannya lebih rendah dari kita, mungkin atau anak-anak, bocah. Namun kita menganggap, siapa ente? Siapa kamu yang semena-mena untuk menasihati saya yang sudah berpendidikan tinggi? Lihat, itu terjadi dalam kehidupan kita, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin diri kita atau diri Anda semuanya. Dan kita belajar bagaimana kita tawadhu. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah seorang bersifat sombong dan menghilangkan ketawaduan dalam diri dia kecuali dia akan dibenci oleh orang-orang lainnya. Adapun jika ada teman-temannya, mungkin itu hanya teman-teman yang semu, yang hanya berteman ketika perlu, dan ketika Anda susah mungkin dia akan pergi. Mungkin orang-orang mengenal Anda hanya mungkin Anda karena ada kedudukan dan ada faktor kepentingan, namun ketika Anda sudah tidak ada kepentingan lain, maka orang-orang akan meninggalkan Anda. Maka tanamkanlah sifat tawadhu dalam diri kita. Tanamkan sifat tawadhu kepada anak-anak kita. Tanamkan sifat tawadhu ini di antara semua sahabat kita. Jangan sampai ada orang yang ingin melecehkan kita atau menganggap kita lebih rendah dari diri dia. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang bersedih hati, menjadi orang-orang yang dongkol. Contoh Khalid bin Walid yang ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menggantikan posisi beliau dengan Abu Ubaidah, beliau tidak berkecil hati, bahkan beliau mensupport Abu Ubaidah dengan sebaik-baiknya. Fudail bin Iyad juga mengatakan bahwa seandainya ada seorang anak-anak yang menasihati diriku untuk sebuah kebenaran, maka niscaya aku benar-benar akan mengikuti anak tersebut. Lalu siapa kita yang menolak kebenaran dari orang-orang yang mungkin kedudukannya lebih rendah dari kita? Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat tawadhu ini memang sangat istimewa dan sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak? Para nabi terdahulu pun sudah menanamkan sifat tawadhu ini. Lihat Nabi Musa alaihissalam.
seorang Rasul Allah Subhanahu wa taala yang diberikan wahyu kepadanya. Akan tetapi tidak malu untuk mengembalakan, bekerja untuk orang mengembalakan kambing dan menolong dua orang anak perempuan untuk mengangkat air. Lihat Nabi Zakaria dulu juga menjadi seorang pemotong kayu. Lihat Nabi Daud alaihissalam juga mencari rezeki dari hasil jerih payahnya sendiri dan tidak mengharapkan kedudukannya saat itu. Dan lihat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya di dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah ada suri tauladan yang baik. Lihat bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat yang lainnya. Lihat bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada anak-anak. Anas bin Malik pernah meriwayatkan sebuah hadis yang menyatakan bahwa sungguhnya ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang kepada kami para Ansar, kemudian beliau mengucapkan salam kepada anak-anak dan juga membelai kepala anak-anak tersebut. Lihat bagaimana seorang seorang panglima, seorang Nabi Allah Subhanahu wa taala dan Rasul Allah Subhanahu wa taala mendahulukan memberikan salam kepada anak-anak. Seperti itulah contoh tauladan yang diberikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana sifat tawaduk beliau ketika datang seorang Arabi. Seorang orang pedalaman saat itu yang banyak kisah. Ada yang membentak beliau, ada yang menarik syal beliau sehingga leher beliau sedikit memerah. Dan banyak hal-hal lain, kisah lainnya yang memperlihatkan bagaimana sifat tawaduk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak merasa direndahkan dengan orang Badui tersebut. Dan ini yang harus kita contoh, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan sifat tawaduk, jangan menjadi orang yang lebih tinggi daripada yang lainnya. Kita tidak tahu bagaimana Allah Subhanahu wa taala menilai seseorang, karena ini adalah amalan hati. Kadang ia memang tidak tampak di luar, akan tetapi di dalam sifat sombong tersebut menggerogoti dan merusak hati kita sehingga ibadah kita pun menjadi rusak. Ketika sifat tawaduk ini hilang dalam diri kita, kemudian sifat sombong tumbuh dan menggerogoti jiwa kita, kita seakan-akan ingin menjadi lebih tinggi dan mengalihkan perhatian orang. Dan juga kita mengambil perhatian orang dan kita menjadi orang-orang yang ingin diakui di antara yang lainnya. Oh, saya si fulan yang bisa seperti ini, yang bisa seperti ini. Jangan remehkan saya. Oh, Anda mengatakan bahwa saya tidak mampu untuk seperti ini, saya mampu. Ingat saudaraku, tanamkan sifat tawaduk, karena sungguhnya tidak akan masuk ke dalam surga orang-orang yang ada di dalam hatinya sifat kesombongan walaupun sebesar biji zarrah. Orang-orang yang bermaksiat karena hawa nafsu mereka akan bisa dihapus dengan taubat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya Nabi Adam alaihissalam. Ketika Nabi Adam alaihissalam berdosa karena mungkin mengikuti hawa nafsunya, dengan taubat kepada Allah, dengan taubatnya nasuha, Allah akan ampuni dia. Namun dosa sombong yang pernah dicontohkan oleh iblis, jangan pernah kita semua mencontohnya. Dan jangan sampai kita semua menanamkan sifat sombong di dalam hati kita. Karena sesungguhnya sifat sombong itu akan benar-benar mengalihkan perhatian kita dari ketaatan menuju kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pelajaran yang kita dapatkan pada kesempatan kali ini bermanfaat untuk kita semua dan kita benar-benar menanamkan sifat tawaduk dalam diri kita. Sudahlah, dunia ini tidak ada apa-apanya. Kita berazam dalam diri kita bukan apa-apa dibandingkan orang lain yang mungkin sudah bertaubat dan mereka sholat malam di antara malam-malam mereka. Sedangkan kita bahkan tidak sanggup untuk membuka mata kita di malam-malam kita. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Kita menjadi orang yang tawadhu. Jangan sampai gelar duniawi yang kita dapatkan menjadikan kita sombong.
Jangan sampai kedudukan duniawi kita menjadikan kita sombong dan kita merasa dilecehkan ketika seseorang merendahkan kita. Mohon maaf atas segala bentuk kesalahan dan kekhilafan. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita saling mendoakan dalam kebenaran dan kita saling menasihati dalam kesabaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.